Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya Ibu. Iya, Nadia. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya Ibu, siap. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Tolong mulai. yang serius, oke? Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nadia. Oke, kita hari ini akan belajar. Bisa teman-teman lihat dulu ya di sini. Oh ya, sebelumnya kalian hari ini total siswanya ada berapa? Ada berapa? Ini ada 3, ada 7. Seharusnya ada berapa? Ada 8 Ibu. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Rakesa Ibu. Ya, kenapa? Karena nggak masuknya? Sakit Ibu. Oke, berarti ini ya cuma 1 ya? Iya Ibu. Ya, kita doakan ya semoga Rakesa bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Oke, baik. Sekarang kita mulai aja ya pembelajarannya. Kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, selama pembelajaran kalian diperbolehkan untuk menggunakan HP, tapi syaratnya hanya untuk mengakses materi pembelajaran dan juga PPT ya. Nggak boleh buka aplikasi yang lain ya. Oke Ibu. Oke, sudah semua men-scan? Sudah Ibu. HP saya Sudah dibuka? di depan. Oh, iya. Omi bisa langsung di-scan aja ya? Udah di-scan? Sudah dibuka? Oke, udah semua ya dibuka. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, bisa kalian lihat nih di slide kedua. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat tentang materi-materi sebelumnya, kira-kira ini gambar organ apa? Organ apa itu? Dari mulut terus ke lambung ke usus. Iya, betul, sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu adalah fungsinya untuk mencerna makanan menjadi zat gizi. Nah, kira-kira kalian pernah kepikiran gak sih gimana makanan itu bisa diserap ke tubuh terus kemudian diedarkan gitu ke seluruh tubuh. Nah, kira-kira apa sih komponen yang berfungsi untuk mengedarkan makanan zat gizi tersebut? Boleh di-vote ya di PPT-nya. Sambil buka PPT-nya, ya di-vote. Ya mungkin masih kurang like ya. Nih, nanti Ibu lihat dari sini responnya. Pilih, klik aja jawabannya antara otot, darah, saraf, atau tulang. Yang berfungsi untuk mengedarkannya. Nah, udah semua di-vote di sini. Oke, udah semua ya. Semua memilih tentang darah. Jadi betul sekali ya, yang berfungsi untuk mengedarkan zat gizi tersebut adalah darah. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar tentang sistem sirkulasi. Nah, kalau misalnya mendengar tentang sistem sirkulasi, kira-kira komponen apa aja sih yang berperan dalam sistem sirkulasi? Kamu mungkin tahu? Darah Ibu. Ya. Jantung. Ya. Pembuluh darah. Ya. Trombosit. Ya. Sel darah merah. Oke, sel darah merah, Leukosit. Ya. Trombosit. Iya, betul. Jadi semua yang sudah teman-teman katakan sudah betul ya. Jadi itu adalah komponen dari sistem sirkulasi. Tapi bagian utama dari sistem sirkulasi itu ada 2, yaitu ada pembuluh darah dan juga darah. Nah, yang sisanya yang kalian sebutkan tadi itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam pembuluh darah dan juga darah. Nah, mungkin bisa teman-teman bayangkan kalau kita ada di sebuah jalan raya. Nah, pasti kan banyak ya mobil atau motor yang lalu lintas lalu lalang gitu ya kan. Nah,
darah ini diibaratkan sebagai transportasi tersebut yang mengangkut banyak penumpang gitu. Makanya di dalam darah tuh ada oksigen, ada air, dan juga ada nutrisi gitu. Dan pembuluh darah itu diibaratkan sebagai lintasannya atau jalannya darah itu untuk mengalir gitu. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur ya kepada Tuhan karena telah menciptakan darah dengan segala kompleksitasnya. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis bagian utama dari sistem sirkulasi manusia. Kemudian dapat menjelaskan struktur komponen dan peran dari pembuluh darah juga darah dan mengaitkan peran komponen darah dengan mekanisme pembekuan darah. Nah, ini ada fungsi dan bagian utama dari sistem sirkulasi tadi yang sudah kita bahas, yaitu bagian utamanya ada pembuluh darah juga darah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pembuluh darah dulu nih. Nah, pembuluh darah tadi ada yang masih ingat dia sebagai apanya kalau di jalan raya? Ya, sebagai lintasannya kan, sebagai jalannya. Nah, dia itu kalau di dalam tubuh kita, dia itu adalah tabung atau saluran yang berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh kita gitu. Nah, pembuluh darah ini dibagi jadi 3. Ada arteri, kapiler, dan juga vena. Dan yang memiliki struktur yang mungkin saja berbeda-beda. Nah, gimana sih strukturnya? Sebentar ya anak-anak. Iya, Ibu. Ini gambar strukturnya kurang kelihatan. Sebentar ya anak-anak. Oh. Itu yang merah-merahnya lampu. Oh iya, terima kasih. Nah, ini. Nah, oke, ada lagi. Oke, ini. Oke, mohon maaf ya, kita lanjut ya sekarang. Nah, ini ada struktur dari pembuluh darah. Nih, yang ini adalah struktur dari arteri, di mana arteri itu dia tersusun dari 3 jaringan dasar, yaitu ada jaringan ikat, otot polos, dan endotelium. Kalian bisa lihat ya, di jaringan ikat dan otot polosnya dia tuh lebih tebal gitu kan. Nih, jaringan ikat sama otot polosnya dia tuh lebih tebal, makanya dia itu dindingnya paling tebal di antara ketiga pembuluh darah lainnya. Nah, karena dia tuh paling tebal, maka dia bisa menahan tekanan tekanan tinggi dari yang dihasilkan oleh jantung gitu. Nah, kemudian ada vena, dia biasanya berwarna biru. Nah, vena itu sama kayak arteri, dia juga tersusun dari 3 jaringan dasar, tapi dia lihat jaringan ikat sama otot polosnya lebih tipis kan dibandingkan dengan arteri. Nah, dia tuh makanya tidak terlalu berotot, jadi dia tuh lebih elastis. Dan dibandingkan dengan arteri, jadi tekanan darahnya juga bisa lebih rendah daripada arteri. Nah, kemudian yang di tengah pertemuan antara arteri dan vena, di sini ada kapiler. Nah, kapiler ini dia dindingnya paling tipis karena hanya tersusun dari satu lapis jaringan dasar saja, yaitu endotelium. Nah, ini ada persebaran dari pembuluh darah di mana organ-organ yang bertugas dalam pertukaran zat seperti di pernafasan itu ada paru-paru, kemudian di pencernaan itu ada usus ya. Nah, kemudian di ekskresi itu ada ginjal. Nah, di situ di organ-organ tersebut, di keempat organ tersebut itu di ketiga organ tersebut itu banyak pembuluh darah yang apa itu? Kalau di situ kalian lihat tadi itu bentuknya tentang apa?
Dia di ginjal, terus di usus, terus di paru-paru. Itu pembuluh darah apa? Bukan vena? Iya betul, kapiler. Jadi dia banyak ya pembuluh darah kapiler di organ-organ tersebut. Nah karena apa? Karena tadi di organ kapiler itu dia cuma tersusun dari satu lapis aja. Jadi dia memudahkan untuk proses pertukaran zat. Nah oke, sebelum lanjut ke darah, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin ada yang kurang mengerti mengenai materi darah? Belum Oke, ada Ibu. belum ada ya. Kita lanjut ya. Oke, kita akan bahas tentang darah. Nah, darah itu adalah cairan yang berwarna merah yang berfungsinya untuk mengisi bagian dalam dari pembuluh darah. Dia yang akan mengedarkan air, nutrisi juga itu di dalam ke seluruh tubuh kita. Nah, darah itu di dalam itu ada 4 komponen. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada trombosit, dan juga ada plasma darah. Nah, mungkin kalian pernah terpikirkan gak sih, darah itu kan warnanya merah ya, kenapa sih darah itu bisa berwarna merah? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Ya, Karena ada sel darah merah. sebutkan nama. Oh ya. Nama saya Nadia. Jadi kan tadi kenapa darah itu warnanya merah? Karena salah satu komponennya itu ada sel darah merah. Iya betul, ada sel darah merah. Tapi di sel darah merah itu kira-kira ada apa lagi sih di dalamnya? Mungkin ada yang mau jawab lagi? Menambahkan? Ya silahkan. Siapa? Nama saya Rizka, jadi izin menjawab Bu. Jawabannya itu ada hemoglobin. Iya betul. Jadi di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin. Kan hemoglobin itu terbentuk dari kata heme dan juga globin. Nah, heme ini dia mengandung zat besi gitu. Zat besi ini tersebut akan mengikat oksigen yang ada di bawah darah. Kan tadi kan oksigennya di bawah ya sama darah. Nah, itu akan menyebabkan darah tersebut berwarna merah. Nah, ini kalian pernah gak sih meriksa darah di lab? Pernah. Ya, nah biasanya darah kalian itu pasti akan dimasukkan ke dalam tabung kan ya. Nah, kalau misalnya darah tersebut dimasukkan ke dalam tabung, kalau di lab itu nanti dia akan masuk ke mesin sentrifugasi. Jadi di mesin sentrifugasi itu dia akan berputar-putar dengan kecepatan dan waktu yang tertentu. Nah, nanti akan terbentuk 4 komponen darah. Empat komponen darah tersebut mungkin akan berpisah-pisah. Nah, kira-kira yang bawah itu komponen apa? Ya, sel darah merah atau eritrosit yang fungsinya adalah untuk membawa oksigen, nutrisi dan juga partikel sisa. Kemudian di atasnya itu ada yang warna putih-putih. Itu ada sel darah putih. Sel darah putih ini fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi. Nah, sel darah putih juga dibagi lagi nih jadi 5, yaitu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit dan juga monosit. Nah, kemudian yang warna putih nggak cuma sel darah putih aja, ada juga trombosit. Nah, trombosit itu dia fungsinya untuk membantu dalam proses pembekuan darah. Nah, kemudian yang bagian atasnya itu warna kuning keruh, itu adalah cairan plasma darah yang tersusun dari 90% air dan 10% dari zat terlarut yang tempat untuk komponen lain dapat mengapung di dalamnya. Nah, ini kalian simak ya gambarnya. Oke, dari gambar tersebut, kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ayo angkat tangan dulu, sebutkan namanya. Nama saya Sarah Talia. Dari peristiwa yang ditampilkan di media pembelajaran, Iya. itu anak laki-laki jatuh dari sepeda karena dia mungkin kecepatan Bu atau enggak remnya blong. Iya, betul. Mungkin ada yang mau menambahkan tadi kayaknya Nadia bisa nih mau nambahin. Iya Ibu, kan tadi kata Sarah dia udah kecepatan jadi Iya, kecepatan jadi terus dia kenapa? jatuh. Nah, itu dengkulnya luka. Iya, Terus keluar darah deh.
Iya, betul sekali ya Nadia dan juga Sarah. Jadi di gambar ini ceritanya ada orang naik sepeda terus tiba-tiba kalau kata Sarah dia nyusruk. Nah, terus habis itu dia dengkulnya berdarah atau mengalami pendarahan. Nah, pertanyaannya, manakah dari keempat komponen tadi yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan tersebut? Boleh nih di-vote di PPT-nya. Ayo di-vote. Ya, sudah semua di vote? Ya, dipencet kirim ya setelah itu. Oh iya. Oke, Ya. Bu. Udah? Sudah, Ibu. Kira-kira udah semua nih? Udah. Oke. Kira-kira jawaban kalian benar gak? Betul. Apa jawabannya? Trombosit. Iya, betul sekali. Jawabannya trombosit. Oke, ini ada video tentang cara kerja trombosit untuk menutup luka yang kalian bisa tonton sendiri nanti ya. Nah, sekarang kita akan nyanyi terlebih dahulu. Nah, disimak ya lagunya. Kalian pasti familiar kok sama nadanya. Diikutin aja ya. Itu ada liriknya kok. Bu boleh sambil joget gak? Ayo diikutin. Darah manusia, paru-paru dan pembuluh darah, jantung memompa, baru menyuplai Oksigen dalam darah manusia. pembuluh darah berjumlah 3 apa aja? Arteri, kapiler, dan juga vena. Oke, udah hafal ya ininya. Tapi habis ini ada lirik baru nih. Ayo diperhatikan lagi. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup jaga aliran tetap benar, darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen, balik jantung. Oke, gimana nih lagunya? Seru gak? Seru, Bu. Oke, nanti bisa kalian tambahin ya ke playlist. Nah, saatnya kita berdiskusi. Kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Mungkin biar cepet aja ini yang barisan depan ini kelompok 1, barisan belakang itu kelompok 2 ya. Nah, mungkin bisa agak dirapatkan kursinya sembari Ibu membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kasih, Bu. Nah, bisa kalian lihat ya di LKPD ini ada identitas yang bisa kalian isi. Kemudian di baliknya bisa kalian baca itu ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada ringkasan dari materi. Nah, kemudian di baliknya lagi ada petunjuk pengisian LKPD. Nah, diperhatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada wacana. Ini ada wacana ya. Kalian dibaca terlebih dahulu wacananya. Baru di baliknya ada 2 soal yang harus kalian kerjakan secara diskusi kelompok. Nah, kalian bisa menjawab diskusi ini dengan bantuan mungkin bisa mengakses PPT yang tadi ya, video yang sebelum kita nyanyi itu kan ada video, kalian bisa tonton videonya. Kemudian kalian juga bisa mengakses sumber pembelajaran lain dan nanti hasil diskusinya bisa ditulis nih di bawah pertanyaan. Kemudian nanti hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan. Nah, waktu pengerjaan LKPD ini adalah 5 menit dimulai dari sekarang. Kok cepet banget? Dibaca dulu wacananya. Pokoknya dibaca, Sarai. Ya. Gimana ini udah dibaca wacananya? Oke. Iya, bagi-bagi tugas saja. Ada yang menonton video mungkin, ada juga yang menulis. Pembelajaran. Copot nih. Jangan cepet bener. Oh, iya. Mungkin bisa kalau kelompok kedua ini bisa ditaruh di tengah-tengah ya biar temennya juga bisa kebagian. Atau Bu, rusuh
Bu kelompok 1 nggak kerjain, Bu. Ayo diharapkan teman ya, tenang ya anak-anak. Nih, Rita mengalami kecelakaan di sini. Nanti yang kelompoknya paling berisik, ibu suruh maju buat presentasi. Kamu tugasnya apa? Nggak ada Bu. Biarin aja Bu. Ini saya nggak mau. Nggak boleh gitu. Ayo bantuin temannya. Saya udah bantu. Ini temannya udah menulis nomor 1. Saya nggak mau Bu. Ini. Ayo pertanyaan nomor 2. Ayo diharapkan tenang ya. Lihat di Brandly apa? Bu lihat di Brandly boleh? Boleh. Ya, tapi kalian harus sesuai ya jawabannya. Nggak jadi Bu, nggak jadi. Gak boleh kok nyontek langsung dari Eka itu. Kalian harus ini dulu ya, nonton videonya. Udah nonton videonya belum? Udah tadi sama Ibu. Itu videonya ibu kan? Bukan, beda ya, beda Sarah. Oh iya Bu. Oke. Nah. Oke, apakah ada kendala? Belum ada Bu. Saya mau nyontek aja Bu, saya mau nyontek berisik banget. Enggak bantuin. Kok Ayo, yang serius ya teman-teman. Nanti yang paling berisik kan tadi ibu bilang akan presentasi. Waktu pengerjaannya sisa 2 menit lagi. Ayo, dipercepat aja nulisnya. Kalau ada kendala mungkin bisa langsung kasih tahu ke ibu apa kendalanya. Nanti ibu akan jawab dan akan mengarahkan kalian. Bu dia nggak bisa nulis, Bu. Tulisannya kenapa? Jelek ya Bu tulisannya. Nggak bisa dibaca, Bu. Iya kayak ceker ayam ya. Pasti kelompok 1. Gak boleh ya mengejek temannya. Ayo. Tuh. Plasternya. Ketua kelas sih. Bisa-bisa lagi konsultasi Bu. Semuanya diam. Ada kendala? Nggak ada Bu. Oke, sisa 1 menit lagi ya. Belum selesai Bu. Oke. Bu sabar Bu. Ini kelompok 1 belum selesai? Dikit lagi Bu. Oke. Ibu Rizka kan piket. Kamu bukan bantuin. Tahu kamu piket gimana sih? Bu dia nggak mau bikin Bu. Sudah goceng. Ayo nanti jalankan tugas piketnya ya. Udah semua? Bisa beberapa detik lagi? Ya Allah, Bu. Menit lagi Bu, menit. Mau tambah lagi? 1 jam Bu. Nggak apa-apa. Besok Bu buat besok. Jadi Nggak boleh, harus hari ini ya. Ayo, sedikit lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua kelompok sudah selesai? Kelompok 2? Udah? Udah? Udah Bu. Kelompok 1 udah? Oke, baik. Sekarang saatnya kita presentasi. Nah, oke, saatnya kita presentasi. Adakah kelompok yang mau volunteer untuk maju ke depan? Kelompok 1 Bu katanya Bu. Ini Kelompok Katanya satu. kelompok dia Bu. Oke, tenang. Karena ibu lihat tadi kelompok 2 paling berisik, jadi kelompok 2 silakan. Ayo maju sana. Oke. Ayo kelompok 1 diperhatikan ya hasil diskusi dari kelompok 2. Karena nanti kalian akan memberikan tanggapan. Oke.
Ya, silakan dimulai kelompok 2. Baik, ini dari nomor 1 Bu. Iya, dari nomor 1. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya, mengapa darah bisa mengalir keluar ketika terjadi luka di permukaan tubuh? Jawabannya karena saat ketika seseorang jatuh, terus ada yang bagian tubuhnya yang robek, nah darahnya ini mengalir keluar karena pembuluh darah di permukaan kulit yang sobek itu keluar Bu, gitu. Iya. Iya, rusak dulu terus baru keluar pembuluh darahnya. Oke, itu jawaban nomor 1. Kalau jawaban nomor 2-nya? Nih Bu, dia Bu berisik juga Bu. Ya, silakan. Jadi mengapa darah dapat berhenti mengalir dan menutup kembali setelah beberapa saat? Jadi karena adanya trombosit Bu, sesuai sama PPT Ibu tadi, kan trombosit itu berperan dalam pembekuan darah. Iya, betul sekali jawaban dari kelompok 2 ya. Nah, untuk kelompok 1 kira-kira ada mau memberi tanggapan? Mungkin ada jawaban dari kalian yang berbeda? Ada tambahan? Rizka Bu, Silakan disampaikan. Bu. Iya, Rizka, Ibu Iya, lihat Bu, tidak Ibu, saya mau nambahin mengerjakan. Bu nomor 2. Iya, silakan. Nambahin nomor 2. Kalau jawaban dari kelompok 1 itu karena tubuh memiliki mekanisme pembekuan darah. Ketika terjadi luka, trombosit akan berkumpul di area luka. Sehingga Membentuk apa? Membentuk apa? membentuk gumpalan darah, Bu. Iya, gumpalan Terus darah. gumpalan darahnya akan menutup robekan pada pembuluh darah. Jadi aliran darahnya akan berhenti. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 2. Silakan balik ke tempat duduknya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Oke, Ibu izin meluruskan ya. Jadi di jawaban nomor 1 itu kalian sudah benar. Jadi kenapa darah itu bisa mengalir? Karena terjadi perobekan dari pembuluh darah. Nah, terus ada mekanisme pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah ini seperti yang sudah dijelaskan oleh kalian tadi, ada trombosit. Kelihatan Bu. Oh iya, mohon maaf ya. Ini Ibu ada yang bawa spidol Ibu. Ada, oke, Ibu pinjam ya 1. Nggak boleh, hanya 2. Ibu pinjam ya. Ini ada, ini kurang, nggak bisa. Mama, iya. Ya saya rusak. Ini ada trombosit. Nah, di trombosit itu dia akan menghasilkan enzim apa? Trombokinase. Iya, trombokinase. Trombokinase. Nah, dari trombokinase ini dia akan mengubah protombin jadi trombin. Nah, ini yang belum dijelaskan oleh kalian tadi ya. Nah, dari trombin ini dia akan mengubah lagi fibrinogen yang ada di plasma darah jadi benang-benang Fibrin. Iya, betul. Benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menyebabkan luka lecet pada daerah luka tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saatnya kuis. Oke, kalian bisa scan barcode yang ada di layar atau bisa langsung klik aja di PPT-nya. Nanti akan diarahkan ke website. Kemana Bu? Ke website baru ya. Ini websitenya bisa dibuka, udah? Udah di scan tadi belum ya? Atau bisa lihat aja tadi kan buka PPT-nya di Scan aja Bu. di scan aja. Oke, baik. Ya lu emang bisa. Oke, ini ya scan. Scan muka Ibu. Udah di scan semua? Udah Ibu. Oke, udah. Yang lainnya bisa itu ya, diisi identitasnya. Itu ada nama, terus pakai dalam kurung nomor absen. Nama dalam kurung nomor absen. Nama dalam kurung nomor absen. Sabar. Ya nggak bisa Bu. Oh, kenapa nggak bisa? Nggak tahu.
Jaringan internetnya mungkin. Kayak gini, Bu. Ini lucu banget Bu. Kenapa? Aku memiliki dinding Oh mungkin. miskin. Ibu ini di start Iya di start. Ya silakan di start ya kuisnya. Miskin. Oksigen. Nggak boleh nyontek ya ngerjain kuisnya. Ayo. Sarah. Ya Bu, maaf Bu. Nggak Sarah. boleh nyontek. Ayo ngerjain sendiri. Gampang kok kuisnya. Cairan yang Ya. berwarna kekuningan. Emang ada Bu? Oh ini ya Dek. Waktunya 3 menit ya teman-teman. Komponen yang menghentikan perdarahan. Iya di drag aja. Dicocokkan antara gambar dengan pertanyaannya. Banyak terdapat. Iya digeser-geser betul. Oh, ini. Aku memiliki dinding tipis. Oh ini. Bu kalau udah submit Bu. Iya betul. Kalau udah submit answer. Betul Udah? semua Ibu. Apa sih nyontek mulu? Udah? Mah. Udah? Ibu benar. Iya bagus Nadia. Sarah? Gimana Sarah? Ya, Bu. Ya masih kurang tepat nih. Ayo baru Umi, bisa, Bu. Devia. Baru bisa, Bu. Oke. Silakan masih Ibu tunggu ya. Raja terakhir siapa? Raja terakhir. Oke, udah semua? Ibu bisa ngecek nggak di sini juga. Bu ada yang nggak dengerin Bu. Ketawa mulu, Bu. Iya Bu. Ya nanti Ibu suruh kesimpulan. Kasih PR Bu yang banyak. Udah? Udah semua ya? Oke, kita lanjut. Nah, dari jawaban kuis kalian, Ibu lihat masih banyak nih yang salah. Mungkin masih belum memperhatikan ya yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kalian mungkin bisa dibaca lagi tadi ya PPT-nya, materinya, terus ringkasan yang ada di LKPD juga. Nah, kemudian kita akan merangkum pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merangkum pembelajaran hari ini? Rizka. Yang nilai jelek Bu. Iya, ya udah. Rizka silahkan. Bu Rizka mau maju. Saya nggak mau, Bu. Udah di sini aja. Sampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, jadi sistem sirkulasi itu fungsinya untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Komponennya ada 2, pembuluh darah Juga dan juga darah. ya. Udah? Komponennya ada darah dan pembuluh darah. Oke. Pembuluh- Ada yang mau menambahkan dari jawaban Rizka tadi? Iya, Devia silahkan. Jadi kan tadi dari Rizka udah bilang kalau ada pembuluh darah sama darah. Nah, kalau pembuluh darahnya ini ada saluran darah yang meliputi arteri, vena, terus kapiler. Kalau darahnya ini ada di dalam darah tuh ada 4 komponen lagi, ada eritrosit, leukosit, trombosit, sama yang terakhir ada plasma. Oke, baik. Terima kasih Good, Rizka dan juga Devia. Oke, rangkuman kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Rizka sama Devia tadi udah bisa juga teman-teman lihat ya di PPT. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Nah, apakah kalian ada pertanyaan terkait materi hari ini? Cukup Ada? Ibu. Jelas. Ya, Rizka mau Oh nanya? iya. Rizka dulu mau nanya. Rizka dulu yang tadi. Sarah dulu tuh, Bu. Rizka, ayo mau nanya apa? Masa Rizka dah? Saya. Ya udah, silakan Sarah. Ya Sarah, ayo sampaikan Saya pertanyaannya. izin bertanya Bu, bagaimana dengan orang yang misalkan dia jatuh, terus kan terus kan berdarah kan, nah tapi darahnya nggak berhenti Bu. Iya. Apakah itu trombositnya nggak berfungsi atau gimana Bu? Iya, jadi kenapa dia itu darahnya itu terus mengalir karena dia mekanisme dari pembekuan darah yang tadi teman-teman lihat di sini dia itu nggak berfungsi secara maksimal. Jadi mungkin trombositnya itu kurang atau bagaimana, jadi tidak menutup
peredaran darah tidak menutup pembuluh darah yang pecah. Jadi pembuluh darahnya itu akan terus keluar di daerah luka tersebut. Nah, oke, apakah sudah terjawab, Sarah? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lagi? Cukup Bu. Oke, sudah cukup ya. Nah, kalian bisa rate nih pembelajaran kita hari ini. Apakah sangat menarik, atau kurang menarik? Oke, sambil kalian vote, Ibu akan kasih tahu ya kalau materi ini tuh akan mungkin berkaitan dengan materi minggu depan. Materi minggu depan tentang apa? Sistem Pencernaan. Iya, betul, sistem pencernaan. Jadi kaitannya antara sistem sirkulasi dengan sistem pencernaan ini apa? Kalian bisa baca lagi ya bukunya, nanti minggu depan akan Ibu tanyakan. Oke, sudah semua di-read? Sudah, Bu. Oke. Ibu lihat jawabannya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anakku sekalian hari ini atas partisipasi aktifnya dan respon kalian pada hari ini. Ibu sangat approve dengan semangat kalian hari ini meskipun udah sore ya, tapi kalian masih tetap semangat. Oke, baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi. See you next week. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi